balik lagi bersama kita di seputar RPL. Ya, hari ini kita udah bawain bintang tamu nih. Ya, boleh perkenalan. Halo guys, nama saya Rizky Khairul Azam. Saya dari SMK Negeri 8, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oh, baik, Bapak Rizky Khairul Azam, ya betul kan? Iya, betul. Oke. Saya di sini akan bertanya-tanya nih seputar RPL nih, yang dimana pertanyaan pertama itu ada apa itu jurusan rekayasa perangkat lunak dan apa saja sih yang dipelajari dari jurusan tersebut? Jadi di jurusan RPL itu mengajari tentang prinsip dan teknik mendesain perangkat lunak yang mudah bagi kita. RPL ini juga bisa disebut sebagai software engineer, yaitu lebih ke wadah suatu program untuk mendesain suatu perangkat lunak gitu. Terus kalau tugasnya untuk sehari-hari itu apa aja sih biasanya? Biasanya itu tugasnya itu lebih ke mengedit gitu sih ya, lebih ke coding. Jadi di RPL itu jadi kebanyakan coding untuk mendesain website. Jadi kita itu mempelajari Berarti website. masuknya ke IT ya di Ya, di dan selain itu kita juga belajar cyber security juga untuk menghack suatu perangkat. Mungkin cukup itu yang satu. Di sini ada yang kedua nih. Kenapa sih harus masuk jurusan perangkat lunak ini? Sebenarnya ini bukan kenapa ini sih, tapi lebih ke disarankan aja nih. Karena di jurusan rekayasa perangkat lunak itu kita mempunyai banyak peluang kerja. Mulai dari IT, programmer, cyber security juga, web designer, dan banyak hal yang lainnya kita juga bisa di mana saja gitu. Jadi keuntungannya banyak. Keuntungannya banyak. Oke, ada lagi nih pertanyaan ketiga. Bagaimana prospek kerja dari jurusan rekayasa perangkat lunak? Jadi prospek kerjanya itu seperti yang bisa saya sebutkan tadi, itu bisa jadi IT, bisa jadi programmer, bisa cyber security. Tadi saya ingin merevisi kata-kata saya, itu cyber security bukan ke-hack, tapi lebih ke menjaga keamanan. Ya betul. Yang keempat nih, bagaimana sih arah kedepannya mengenai jurusan rekayasa perangkat lunak ini? Jadi ini tuh untuk arah ke depannya itu pasti lebih banyak diminati, karena kita juga pasti tahu lah di dunia ini sekarang masa-masa ini pasti juga sudah teknologinya udah banyak. Jadi gimana ke depannya nanti gitu. Selain itu juga pasti arahnya dari bidang kerjanya itu juga banyak. Dari gajinya pasti juga ya lumayan lah gitu. Tapi kalau setelah lulus sekolah nih, itu tuh bisa langsung kerja atau harus kuliah dulu sih? Oh, itu tergantung siswanya. Jadi kalau dia pengen mendalami ilmu lebih banyak, dia pasti lebih ke kuliah. Jadi kalau ingin bisa kerja, langsung kerja ya? ya kerja juga langsung bisa. Karena di sekolah udah diajarin dasar-dasarnya. Apalagi di sekolah itu kan kita kayak milih SMK ini ada PKL yang Ada PKL. Itu yang bikin kita pengalaman kita jadi. Nah, iya betul. Jadi di SMK kita nih, di jurusan ini juga disediain PKL gitu buat referensi lah untuk nanti dunia kerjanya itu seperti apa gitu. Jadi nggak kaget ya nanti Nggak, kalau nggak. misalkan. Ya, lanjut pertanyaan terakhir nih. Apa yang menjadi daya tarik orang untuk masuk ke jurusan rekayasa perangkat lunak? Jadi daya tariknya itu ya seperti saya bilang tadi, dari pekerjaannya itu banyak yang diminati di jurusan RPL ini. Mulai dari IT itu banyak banget diminati nih di dalam dunia pekerjaan. Gajinya juga pasti lebih enak mungkin ya. Itu yang jadi pembeda dari jurusan-jurusan lain. Itu jadi pembeda banget. Udah, mungkin segitu aja kali ya. Ya boleh. Saya ingin sedikit menambahkan ya. Jadi kalau ada yang minat di jurusan RPL ini, silakan kamu masuk ke jurusan RPL. Jangan lupa masuk ke SMK Negeri 8 Jakarta, karena jurusan ini baru loh di sini. Dan sudah mengukir sejarah, yaitu juara apa? Kita juga sudah dapat juara, yaitu juara 2 di bidang cyber security, keamanan, Tingkat Jakarta tingkat Jakarta Selatan. Terus kita juga dapat juara 2 IT networking dan juara harapan 2 untuk cyber security juga. Jadi ini jurusan bagus banget. Ya betul. Ini bisa dibilang jurusan pertama yang sudah mengukir sejarah di SMK Negeri 8 Jakarta. Jadi jangan lupa masuk SMK Negeri 8 Jakarta dan jangan lupa Memilih jurusan RPL.
Ya, kita sudahi penutupan untuk acara seputar RPL ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip prinsip lebih apa enggak lupa.